bahwa dakwah salaf ini suka mengkafirkan orang. Apakah perbuatan kufur menjadikan orang kafir? Tidak. Dakwah salaf ini justru menghalangi orang dari mengkafirkan orang. Nggak boleh kita mengkafirkan orang. Iya, dia mempersekutukan Allah. Nah, kami bilang tidak. Kami bilang dia jahil yu'allam. Loh, dia orang yang jahil, perlu didirikan hujah, disampaikan ilmu. Dia yang langsung musyrikin. Yang menuduh Salafi tukang kafir-kafirin dan musyrikin, mereka yang tukang musyrikin dan kafirin. Kita bilang, dengarkan. Yahudi, Nasrani, Syiah. Dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim. Allah melaknat mereka. Gandeng tangan. Ayo, jaga negeri ini dengan tauhid. Dakwahkan sunnah. Tugas kita belajar, bukan mengembangbiakan bid'ah. Mana pendiri Wahabi ini seorang takfiri tulen, pendiri aliran Khawarij, ya, suka mengkafirkan. Bahkan dia mengkafirkan dirinya sendiri sebelum memimpin Wahabi dan mengkafirkan guru-gurunya. Memang parah saudara, pendiri Salafi Wahabi mengkafirkan dirinya dan guru-gurunya. Ini dalam sebuah risalah yang ditulisnya atau kitab, ya, catatan kitab, dan diabadikan oleh Syekh Al-Ashimi An-Najdi dalam himpunan Ad-Durar As-Saniyah, himpunan kitab-kitab para tokoh Salafi Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sang pendiri Salafi Wahabi, mengeluarkan fatwa pernyataan berikut ini. Nah, ini saudara, kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah. Kitab ini menghimpun berbagai risalah, fatwa-fatwa ulama Najd sejak masa pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sampai masa penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi Al-Qahtani An-Najdi. Nah, dalam kitab ini juz 10 halaman 51, pendiri Wahabi ini mengatakan, artinya bagaimana kata pendiri Wahabi ini? Aku kabarkan kepada kalian tentang diriku. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, aku telah menuntut ilmu, dan orang yang dulu mengenalku meyakini aku memiliki pengetahuan. Padahal aku pada waktu itu belum mengerti makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum memperoleh kebaikan yang Allah karuniakan ini. Demikian pula guru-guruku, tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui hal tersebut. Artinya guru-gurunya tidak mengetahui makna la ilaha illallah dan tidak mengetahui agama Islam. Nah, barang siapa yang menyangka dari ulama daerah Arid, Riyadh, Saudi Arabia, bahwa ia mengetahui makna la ilaha illallah atau mengetahui makna Islam sebelum waktu sekarang ini, atau menyangka bahwa di antara guru-gurunya ada yang mengetahui hal tersebut, maka ia telah berdusta, berbuat-buat, menipu manusia dan memuji dirinya dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini pernyataan si pendeta Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Nah, pernyataan pendeta atau pendiri Salafi Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi tersebut mengandung beberapa kesimpulan fatal sebagai berikut. Apa saja? Pertama, sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku belum mengetahui makna la ilaha illallah dan belum mengerti agama Islam. Pernyataan ini secara tidak langsung menganggap bahwa dirinya termasuk orang kafir sebelum menyebarkan ajaran Salafi Wahabi. Kemudian, kedua, kata dia, tidak seorang pun dari ulama Riyadh dan guru-gurunya yang mengetahui makna la ilaha illallah dan mengetahui agama Islam. Pernyataan ini berarti mengkafirkan semua guru-gurunya dan semua ulama yang ada. Artinya apa? Betapa takabburnya, betapa sombongnya hati si pendiri Wahabi, merasa paling Islam. Bahkan guru-gurunya sendiri dianggap kafir karena tidak mengerti la ilaha illallah. Kemudian ajaran Salafi Wahabi yang didakwahkannya, yang diusungnya, menurut pengakuannya tidak ia pelajari dari guru-gurunya, akan tetapi ia terima dari Allah sebagai karunia. Di sini kita patut mempertanyakan, bagaimana caranya pendeta Salafi Wahabi ini menerima ajaran tersebut dari Allah? Apabila ia, pendeta Wahabi ini, memperoleh ajaran tersebut dari wahyu,
Berarti secara tidak langsung ia memposisikan dirinya sebagai nabi. Dan tidak ada bedanya antara pendiri Wahabi dengan orang-orang yang ngaku nabi seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani dan lain-lain. Hal ini tidak mungkin terjadi dan ia akui secara terang-terangan. Tapi substansinya sama dengan orang ngaku nabi, dapat wahyu dari Allah. Kemudian apabila ia menerimanya bukan dari wahyu, maka kemungkinan ia menerimanya dari setan. Dan hal ini tidak mungkin ia akui, pasti dari setan sebenarnya. Dan mungkin saja ia peroleh dari pikirannya sendiri yang diajari setan, yang tidak ada jaminan bahwa hasil pikirannya tersebut pasti benar, sebagaimana hasil ijtihad para nabi. Demikian tersebut bertentangan dengan metode kaum muslimin dalam menerima ilmu agama, di mana ilmu agama mereka terima melalui mata rantai sanad dari guru ke guru sebelumnya secara berkesinambungan sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serba praktis ini banyak kecenderungan mengaji atau belajar kepada seseorang yang kadang hanya ditemui beberapa kali saja. Dan itu pun kadang tidak secara langsung, tapi melalui media seperti YouTube dan lain sebagainya. Padahal media-media itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang secara pemahaman tidak sesuai dengan paham-paham yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semisal paham yang sekarang ini banyak menguasai media, yaitu paham-pahamnya Wahabi. Padahal Ustadz-Ustadz Wahabi yang banyak menguasai media itu bisa dianggap pemikirannya menyimpang. Atau lebih kerasnya itu kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih keras, mereka itu banyak pemikiran-pemikiran atau keyakinan-keyakinan yang sesat. Lalu bagaimana? Lalu kenapa mereka kok dianggap keyakinannya sesat? Nah ini ada sebuah hadis dan itu sudah populer bagi siapa saja, khususnya yang konsen mengkaji tentang perpecahan umat Islam. Disebutkan dalam hadis itu, sataftariku ummati ala salasin wa sab'in. Artinya umat Nabi Muhammad itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya dari 72 itu akan masuk neraka, kecuali satu golongan, yaitu yang akan masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang lain, satu golongan itu adalah ma'an alaihi wa ashabi. Jadi ma'an alaihi wa ashabi, yaitu ajaran atau manhaj yang diyakini oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Dalam hadis itu disebutkan adat, yaitu 73 golongan. Artinya di sini dalam sebuah keterangan di kitab Al-Muqaddimah fil Firaq karangan Ahmad Musayyar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan adat itu bukan adadul muayyan. Maksudnya itu hanya menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah sangat banyak sekali. Maka nanti misalkan Wahabi itu bisa masuk di dalam kategori salah satu dari 73 golongan itu. Kalau di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Milal wan Nihal, itu sudah menyebutkan siapa atau mengidentifikasi siapa yang masuk kategori golongan-golongan itu. Dan itu tidak menyebutkan Wahabi. Kenapa? Karena Wahabi itu baru muncul sekitar abad ke-12 Hijriah. Jadi di pertengahan abad 12. Dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Namun kalau misalkan kita mengikuti kitab Al-Farqu Bainal Firaq, maka ajaran Wahabi itu ada akarnya, yaitu berakar dari paham atau manhaj yang dibawa oleh Khawarij. Sehingga banyak orang yang menyebutkan Wahabi itu New Khawarij, artinya Khawarij zaman sekarang. Dan Khawarij ini dianggap pemikirannya itu sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan manhaj yang dibawa oleh Nabi.
Nah, dari mana? Dari hadis itu menjelaskan bahwa perpecahan yang terjadi di antara umat Islam itu bukan dalam hal furu, bukan dalam cabang agama, tetapi di dalam usul. Di mana dari 72 golongan itu usulnya atau keyakinannya itu dianggap menyimpang, sehingga dalam lanjutan hadisnya itu masuk neraka. Sehingga masuk neraka. Maka ketika kita melacak pada akar pemikiran Wahabi atau melacak pemikiran Wahabi, kenapa dianggap menyimpang? Karena seperti yang dijelaskan tadi, tidak sesuai dengan manhaj yang dibawa oleh Nabi. Nah, Wahabi sendiri dalam konsep akidahnya ada 3 tauhid. Nah, di sini nanti akar kesesatannya, akar penyimpangan pemikiran Wahabi ini dari 3 tauhid yang dikonsep. Di mana asal usul 3 tauhid ini berakar dari pemikiran atau konsep yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, 3 tauhid ini dikenal dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah menurut perspektif orang Wahabi itu kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sementara tauhid rububiyah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan bahaya. Sementara tauhid asma wa sifat itu meyakini apa-apa yang telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran dari sifat-sifat Allah secara tauhid. Nah, 3 tauhid ini, kalau misalkan kita anggap kebenarannya, kita anggap sebagai konsep keyakinan yang benar, maka disinilah letak kesesatannya. Kenapa? Karena 3 tauhid ini akan mengantarkan kepada takfir, pengkafiran kepada seluruh umat, kecuali orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Muhammad bin Abdul Wahab yang merupakan pelopor pendiri Wahabiyah itu sendiri. Nah, di mana letak kesalahannya, kesesatannya itu di mana? Pertama, dari 3 konsep ini, baik Ibnu Taimiyah sendiri atau kemudian Muhammad bin Abdul Wahab itu menegaskan bahwa misalkan pengikutnya Asy'ariyah, pengikut Imam Asy'ari itu kufur. Kenapa? Karena mereka hampir tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Tapi mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Artinya dari 3 tauhid ini, menurut mereka, semua orang di dunia, semua makhluk hidup itu bertauhid dengan tauhid rububiyah. Orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah, dan mereka tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Jadi jika tauhid ini, 3 tauhid ini kita mengakuinya, maka sama halnya kita mengkufurkan orang-orang Islam secara keseluruhan sampai datang Ibnu Taimiyah di abad ke-7 itu, yang kemudian tahapnya diikuti oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dari tauhid rububiyah ini, atau dari tauhid rububiyah ini, kita yang melakukan praktek-praktek misalkan seperti ziarah kubur dan tawasul, itu sama halnya seperti orang musyrik dulu, di mana ketika mereka ditanya kenapa kok menembah patung-patung itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.